Nah, kalau kamu perhatikan ini dulu. Jadi setiap data dia selalu berubah dia. Karena misalkan means-nya berubah, deviasi standarnya berubah. Jadi setiap kita ambil data, kemungkinan besar bentuknya itu akan bervariasi. Nah, akibatnya kalau bentuknya bervariasi, kita akan menghitung balik distribusi probabilitasnya. Ya, probabilitasnya kita akan hitung balik. Oke. Nah, ini nggak bagus karena nanti jadi ngitungnya jadi susah. Jadi orang akhirnya bikin standarisasi, makanya namanya distribusi normal standar. Jadi dia bikin standarisasi, digunakan sebagai rujukan untuk mencari nilai probabilitas normal non standar yang lain. Jadi kalau saya punya distribusi seperti ini, mau bentuknya apa saja, saya bisa gunakan nilai dari distribusi normal standar. Nah, apa ciri-ciri distribusi normal standar? Oke, dia means-nya, rata-ratanya itu nilainya 0. Jadi means itu di titik tengah itu. Oke, itu nomor 1. Dan standar deviasinya itu nilainya 1. Jadi kalau grafik bentuknya seperti ini, inilah yang kita gunakan sebagai referensi distribusi normal. Namanya distribusi normal standar atau distribusi Z namanya, Z distribution. Oke. Dia nilai distribusi Z itu dia merepresentasikan jumlah standar deviasi di atas atau di bawah mean. Oke. Contohnya misalkan Z sama dengan 1. Ini Z sama dengan 1 ini kan berarti. Z sama dengan 1 ini. Z sama dengan 1. Itu artinya 1 kali standar deviasi. Ya, jaraknya dari sini ke sini. Z sama dengan minus 1 itu berartinya 1 kali standar deviasi ke arah kiri. Kalau Z sama dengan 2 berarti ini sama dengan 2 kali standar deviasi. Kalau Z sama dengan minus 3 di daerah sini, Z sama dengan 3, ini artinya nilainya minus 3 kali atau 3 kali standar deviasi ke arah kiri dari titik min. Ini teori dulu, teori. Nah, kenapa distribusi normal standar ini diperlukan? Ini karena tadi saya sudah jelaskan, menghitung probabilitas sebuah distribusi normal, kalau kita hitung secara manual, itu susah. Nah, jadi kita gunakan distribusi Z. Oke. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita transformasi dulu. Nah, jadi cara nomor 1 itu distribusi normal kita transformasi dulu menjadi distribusi normal standar. Oke. Jadi kita selalu mulai dengan punya distribusi normal dulu. Jadi ini angka realnya. Terus distribusi normal itu kita konversikan kita buat dia ke bentuk standar. Nah, rumusnya tuh ini. Jadi Z sama dengan X minus mu dibagi delta. Nah, contohnya lihat ini. Kemudian kita gunakan tabel Z. Nah, tabel Z itu kemarin saya sudah upload di di Google Classroom. Nanti kalian coba lihat di sana. Oke. Jadi tabel Z nanti ini cuma satu tabel, jadi dia bisa dipakai untuk distribusi normal apa saja setelah kita standarisasi ke bentuk Z. Contohnya ini ya. Contohnya saya punya distribusi normal seperti ini. Saya punya distribusi normal seperti ini. Dari distribusi normal ini kita tahu means-nya di tengahnya ini. Itu dia 16. Oke, terus dia standar deviasinya itu 4. Oke, standar deviasinya itu 4 berarti dia ini. Nah, di sini. Ini satu deviasi, ini minus satu deviasi. Oke, sekarang kalau saya mau standarisasi, bikin dia jadi distribusi Z, jadi kan mu-nya jadi 0. Oke, mu-nya jadi 0. Jadi saya masukkanlah Z sama dengan Z sama dengan X. X-nya di sini titik tengah ini 16. 16 dikurangi mu. Mu-nya itu sudah 16. Oke, dikurangi 16 dibagi delta. Berarti dia jadi 0. Jadi yang 16 ini dia jadi 0. Tarik sini itu jadi 0. Nah, angka 8 ini kalau saya masukin ke sana, X sama dengan 8. Coba, 8 dikurangi 16. 8 dikurangi 16 minus 8 dibagi 4 minus 2. Jadi dia angkanya jadi di sini. Minus 2. Set.
Terus kalau saya misalkan masukkan angka 24 di sini, 24 masukkan ke rumus ini 24 dikurangi mu-nya 16, 24 kurangi 16 berarti 8. 8 dibagi delta bagi 4 sama dengan 2. Jadi dia jadinya sini. Jadi kira-kira gitu cara transformasi dari distribusi normal ke distribusi standar. Oke, ini saya tanya di ujian ya. Jadi ini contoh cara buat mentransformasi dari distribusi normal ke distribusi standar. Oke, terus sekarang bagaimana cara mencari mencari nilai dari tabel. Nah, ini tabel yang Z, ini tabel Z. Ini tabel Z ya. Jadi contohnya misalnya X, X adalah distribusi normal dengan min 16, rata 16 dan standar deviasi 4. Contohnya misalkan, berarti dia grafiknya sama dengan yang ini kan. Mu-nya 16, dia normal, deltanya 4. Pertanyaan berapakah 20 pada distribusi normal di distribusi standar? Jadi berapakah nilai nih 20 ini? 20 ini sekarang kalau saya konversi ke yang standar dia nilainya berapa? Maksudnya itu. Berarti tinggal masukkan rumus Z sama dengan 20 minus 16 dibagi 4 sama dengan 1. Berarti dia, kalau saya balik ke grafik yang sebelumnya, dia berarti 20 ini, kalau saya 20 ini nilainya di kira-kira di 1 sini lah. Bukan kira-kira, emang jadi di 1. Jadi nomor 1. Berapakah probabilitasnya? Probabilitasnya itu artinya peluang untuk Z. Kita lihat peluang probabilitas Z ini, perhatikan baik-baik. Berapakah probabilitas artinya itu kalau maknanya. Jadi maknanya itu adalah berapa probabilitasnya. Kita hapus. Ada yang join. Berapakah probabilitasnya? Apa artinya berapakah probabilitasnya? Jadi kan ini tadi nilainya 1. Nilainya kan dia 1. Highlighter. Kan nilainya 1. Salah. Nah, berarti probabilitas itu artinya berapakah luas ini? Berapakah luas kurva di bawah ini? Berapakah P? Berapakah probabilitas yang nilainya di sebelah kiri dari titik ini? Jadi sebelah yang nilainya kurang dari 1. Nah, caranya nyarinya. Berapakah P Z kurang dari 1? Kita carilah Z, berarti Z-nya dia sama dengan 1 sini. Berarti kan dia Z-nya sama dengan 1,00. Ini Z ini dia 1,0. Nah, 1,0 dia di sini. 0,8413. Ya, ini kayaknya saya salah lihat. Ini dia harusnya 8. Ini kan Z kurang dari 1. Z-nya di sini. Kita carilah Z sama dengan 1 ada di sini. Nah, dia 1,00. Komanya di sini 00. Jadi dia dapatlah dia 8,413. Nanti lihat lagi di tabelnya. Terus lagi contohnya, berapakah peluang untuk Z kurang dari 2,13?
kita cari di sini 2,13. Berarti ini 2,1 2,100, ini 2,1 2,101. Berarti kita mau nyari 2,103 itu di sini. Ini dia. 2,13, berarti dia 2,1123, sorry. Nilainya 0,9834. Ini saya salah lihat. 0,834 harusnya. Oke, itu cara membaca tabel. Maksudnya, jadi maksudnya di peluang di Z sama dengan 0,1. Ini saya kirim gambar. Itu artinya peluang berapa luas area sebelah kiri dari titik 1 ini. Jadi berapa luas area yang ini? Dia kalau dari tanya apa maksudnya? Maksudnya itu berapa luas probabilitas itu kan ini kan distribusi probabilitas. Jadi peluangnya total luas area di bawah sini. Oke, ini sama dengan 1. Nah, 0,8. Sementara untuk soal nomor 2, berapa peluang di bawah berapa peluang pada Z kurang dari 2,13? Berarti kan dia 2,13 sekitar di sini. Berarti itu sama dengan pertanyaannya berapakah luas kurva di bawah ini? Oke, luas kurva di bawah ini. Kira-kira makna fisiknya seperti itu. Selanjutnya bagaimana kita kan kalau tadi kan kita tahu nilai X, nilai distribusi normal, terus kita konversi ke distribusi normal standar, lalu kita cari probabilitas.